Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Andian Puspita Syahrani dengan NIM 33362100077 dari Teknik Sipil kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan materi kimia dasar terkait reaksi redoks part 2. Baik, izinkan saya untuk langsung memaparkan materi reaksi redoks part 2 ini. Sebelum kita terjun ke intinya, yaitu untuk penyetaraan reaksi, kita review sedikit dulu nih apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Di sini ada satu contoh nih terkait reaksi redoks di mana Fe2O3 ditambah 3CO jadi 2Fe plus 3CO2. Nah, itu dijelasin di mana Fe2O3 ini mengalami reduksi karena kehilangan atom oksigen dan berubah menjadi besi. Adapun karbon monoksida yaitu 3CO mengalami reaksi oksidasi karena mengikat atom oksigen dan berubah menjadi karbon dioksida. Itu. Lanjut ke intinya itu jenjang penyetaraan reaksi redoks. Jadi untuk penyetaraan reaksi redoks ini dibagi menjadi dua metode. Yang satu adalah setengah reaksi dan yang satu adalah metode bilangan oksidasi. Apa sih dua metode ini tuh? Jadi kita langsung lanjut ke metode setengah reaksi. Jadi cara untuk menghitung metode setengah reaksi ini tuh, yang pertama tentukan biloks masing-masing unsur. Yang kedua pisahkan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Yang ketiga samakan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Lalu dilanjutkan dengan samakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O di sisi yang kurang sebanyak kekurangannya, itu yaitu suasana asam, atau menambahkan H2O dilebihi O sebanyak kelebihannya, yang berarti itu adalah suasana basa. Lalu selanjutnya samakan jumlah atom H dengan menambahkan H plus di sisi yang kurang sebanyak kekurangannya, yaitu berarti suasana asam, atau menambahkan OH min yang lebih H sebanyak kelebihannya, jadi tergantung itu, yang berarti itu adalah suasana basa. Lalu dilanjutkan dengan setarakan jumlah muatan, dan yang terakhir tambahkan reaksi. Sudah beres. Jadi kita langsung, mungkin biar lebih paham, kita langsung coba ke contoh soalnya ya. Nah, jadi sini sudah terlihat nih satu contoh soal dengan metode setengah reaksi dengan suasana asam, dimana kita punya MnO4- ditambah C2O42- menjadi Mn2 plus ditambah CO2. Apa sih yang kita lakuin pertama? Yang kita lakuin pertama itu tentukan biloks dari masing-masing unsur. Di sini terlihat mana yang mengalami reduksi dan juga mana yang mengalami oksidasi. Lalu kita lanjut, langkah selanjutnya adalah karena kita menggunakan metode setengah reaksi, maka kita pisahkan mana yang terjadi reaksi reduksi dan mana yang terjadi reaksi oksidasi. Di sini kita melakukan samakan jumlah atom dulu. Dari yang reduksi itu kita samakan dari, karena yang di sisi kiri ada O4-, jadi kita harus samakan nilai O di sisi kanan dengan menambahkan H2O, dan jumlahnya ya berarti 4 karena kan di kirinya O4. Terus kita setelah itu berarti kita ada tambahan 4H2 nih, jadi kita di sisi kiri kita tambah lagi 8H+. Nah gitu udah habis biloksi kita hitung, di situ dapat selisih 5, jadi kita tambah 5E. Lalu yang oksidasi C2O42- menjadi 2CO2 ditambah 2E. Ini karena udah sama nih jumlah O-nya, jadi kita nggak ada penambahan atau penyamaan jumlah atom O, jadi kita langsung hitung biloksnya dan kita mendapat selisih 2 ditambah 2E gitu. Lalu setelahnya kita ngapain nih? Kita setarakan jumlah muatan. Di sini terlihat nih kita yang sudah kita dapat nilai biloks yang di reduksi dan oksidasi, kita setarakan, terus kita tambah reaksinya dan hasilnya dapatlah gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal dengan metode setengah reaksi dengan suasana basa. Sebenarnya sama aja, tapi ada yang sedikit berbeda untuk penyamaan nilai O, jumlah atom O.
Yang di sini kita ada soal langsung BiO3 min ditambah VO plus menjadi BI2O3 ditambah VO3 plus. Yang pertama masih sama, yaitu kita tentukan biloks masing-masing unsur. Setelah itu kita udah menentukan biloks masing-masing unsur nih, kita dan diketahui mana yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, kita pisahkan lagi. Pisahkan mana yang terjadi reduksi dan juga mana reaksi oksidasi. Bedanya di sini, kalau misalkan suasana basah, yang H2 itu ditambahkan yang lebih, sedangkan untuk yang kurang itu yang ditambahnya OH-. Sini bisa kelihatan nih dimana yang reduksi di sisi kanan ditambah OH- karena mengikuti nilai BiO3, akhirnya ditambah 6 OH-, terus ditambah lagi 3H2O di sisi kirinya. Itu sama halnya dengan reduksi, dan kita setarakan lagi jumlah muatan yang ada, lalu kita tambahkan, lalu mendapatkanlah hasil H2O ditambah 2BiO3- ditambah VO plus sama menjadi Bi2O3 ditambah VO3 plus tambah 2OH-. Lalu kita lanjut nih ke metode bilangan oksidasi. Yang pertama ini kita tentukan biloks masing-masing unsur, masih sama ya dengan yang tadi. Lalu yang kedua udah mulai beda nih, samakan jumlah unsur yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Lalu yang ketiga, samakan jumlah selisih biloks dengan kali silang. Lalu dilanjutkan dengan yang keempat, yaitu jika reaksi berupa ion maka samakan muatan dengan menambahkan H+ untuk suasana asam atau OH- untuk suasana basa. Dilanjutkan dengan jika reaksi berupa molekul, maka samakan unsur-unsur dengan urutan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Lalu dilanjut dengan samakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Yang untuk oksidasi, langsung kita lanjut ke contoh soal aja. Nah, jadi sini sudah terlihat nih contoh soal dengan metode biloks dengan suasana asam. Sebenarnya di sini saya masih menggunakan soal yang sama supaya terlihat amat dengan jelas itu beda metode ini tuh di mana nih dari cara pengerjaannya yang udah beda banget. Emang menurut saya ini dua metode yang amat sangat bertolak belakang. Terus di sini ada dengan soal yang sama, MnO4- ditambah C2O42- menjadi Mn2 plus tambah CO2. Nah, nih terlihat kan amat sangat beda caranya. Walaupun yang pertama kita sama, itu tentukan biloks masing-masing unsur. Setelah itu nih udah ditentuin nih ya plus 7, min 8, min 2. Setelah kita tentukan, kita samakan jumlah unsur yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien gitu. Terus selanjutnya kita samakan jumlah sisi bilok dengan kali silang. Ini yang reduksi 5E kali 1. Nah itu tuh merupakan proses reaksi silang. Setelah itu kita karena reaksi berupa ion maka samakan muatan dengan menambahkan H+ karena ini suasana asam. Jadi di sini terlihat nih di yang bawah sisi 16 kita tambahkan 16 H+. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, itu contoh soal dengan metode biloks dengan suasana basa. Tentunya masih dengan soal yang sama. Yang pertama masih sama, yaitu kita tentukan biloks masing-masing unsur. Ini udah nih yang min 6 plus 5 min 2. Lalu kita tentukan mana yang reduksi dan oksidasi. Habis itu kita samakan jumlah selisih biloks dengan kali silang. Ini udah akan dilakuin kali silang. Lalu habis itu kita samakan muatan dengan menambahkan OH- karena ini suasana basah. Kita lihat nih di bawah kita selisih 2, kita menambahkan 2 OH-. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih.